Ya, buat teman-teman semua tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Ya, ibarat anak sekolah yang berebut sekolah favorit, partai-partai juga begitu. Berebut membuat koalisi dalam rangka memenuhi kuota suara untuk syarat pendaftaran pasangan capres. Analisa-analisa terus bergulir. Yang terbaru, konon bakal ada 3 poros atau 3 koalisi. Yang sudah jadi adalah koalisi 3 partai yang tergabung dengan nama Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Mereka adalah Golkar, PAN, dan P3. Nah, ini untuk menghadang koalisi yang belum terbentuk, tapi sudah santer diperkirakan akan mengkerucut, yaitu PDI Perjuangan dan Gerindra. Kita sebut saja sementara dengan koalisi PDIP Gerindra ya. Nah, sudah 2 koalisi nih, koalisi udah 2 tadi yang KIB, kemudian yang PDIP Gerindra. Sehingga dari 9 partai, partai parlemen terutama, yang tersisa adalah PKS, PKB, Demokrat, dan Nasdem. Masih ada 4 partai lagi. Sementara bos Nasdem dan Demokrat kemarin ketemu tuh. SBY dan Surya Paloh, ngapain? Nggak mungkin dong, cuma janjian mau umroh bareng, nggak. Pastinya ngomongin yang itu tadi, koalisi. Nah, lalu juga kemarin PKS dan PKB ternyata hampir pasti membuat koalisi baru dengan nama Koalisi Semut Merah. Konon tadinya nama koalisi ini cukup panjang, yaitu Koalisi Malu Aku Malu pada Semut Merah yang berbaris di dinding menatapku curiga. Lalu dipersingkat saja, namanya jadi Koalisi Semut Merah. Hobi mesak sekali Anda ini ya. Untung namanya Koalisi Semut Merah. Coba kalau namanya Koalisi Semut Hitam, God bless dong ya. Ya, PKS dan PKB seperti panik, takut ditinggal rombongan, dan lalu nggak banyak pilihan. Sepertinya 2 partai ini ketakutan kalau sampai hanya ada 2 koalisi yang akan maju. Sehingga mereka terpaksa gabung dengan salah satu dari koalisi di atas, yaitu PDIP Gerindra atau KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Maka sontak kemarin Sekjen PKS dan PKB bertemu dan mengumumkan pertunangan koalisi mereka. Dengan mas kawin Muhaimin Iskandar sebagai capres. Siapa yang mau milih? Memang mau kader PKS milih Muhaimin? Ya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan partainya sepakat dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk membentuk poros ketiga dalam kontestasi pemilu presiden 2024. Lalu publik menilai ini akal-akalan PKS aja dengan mendukung Caimin jadi capres supaya koalisi terbentuk dulu. Soal finalisasi siapa yang didukung itu masuk dalam pertengkaran berikutnya. Dalam konferensi pers bersama PKB dan PKS di Komplek Parlemen Senayan kemarin, kedua partai menyatakan kesiapannya berkoalisi membentuk poros ketiga yang disebut sebagai Koalisi Semut Merah. Nah, maksudnya nggak lain adalah koalisi yang dirancang oleh PKB dan PKS ini bisa jadi poros ketiga sebagai alternatif dari 2 poros lainnya, yaitu poros Koalisi Indonesia Bersatu dan poros yang akan dibangun PDI Perjuangan seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Koalisi Semut Merah ini diharapkan dapat menarik parpol lain, yaitu Nasdem dan Demokrat untuk bergabung. Karena PKB dan PKS masih membutuhkan 1 parpol lagi untuk dapat mengusung calon presiden. Ya, ternyata koalisi 2 partai yang bernama Koalisi Semut Merah atau kalau disingkat menjadi Koasem, Koasem, Koalisi Semut Merah, Koasem. Ini memang cuma koalisi mentahan ternyata. Belum bisa dorong capres sendiri. Maka masih perlu uluran kursi dari partai lain supaya bisa mengusung Caimin jadi capres. Ini menarik. Karena cuma tersisa Nasdem dan Demokrat. Nasdem dan Demokrat. Maukah 2 partai itu mendukung Muhaimin jadi capres? Saya yakin jawabnya tegas. Ogah. Coba kita kulik. Logika apa yang kita perkirakan
Nasdem atau Demokrat nggak mau gabung koalisi ini kalau Caimin capresnya. Yang pertama, Demokrat nggak akan mau karena sejak awal AHY lah yang akan dimajukan jadi capres. Kalau toh jadi cawapres, ya setidak-tidaknya cawapres dari capres yang potensi menangnya tinggi. Minimal 3 besar survei lah. Kalau Caimin, suara surveinya aja lebih tinggi AHY. Ya meskipun masih di bawah 5%. Nah, berikutnya adalah dari survei terdahulu, suara simpatisan PKB lebih tinggi ke Ganjar Pranowo ketimbang ke Caimin. Dan ini menarik. Jadi di PKB, itu warga PKB jauh lebih senang Ganjar Pranowo nyapres daripada Caimin. Ini hasil survei. Yang berikutnya adalah Nasdem juga berpikir 8 kali lipat kalau mau gabung ke koalisi semut merah ini. Karena sepertinya Nasdem tetap mau mendorong Anies sebagai capres. Dan nggak mungkin juga Anies mau di bawah Muhaimin sebagai wakil. Masa udah bonyok belain Kadrun cuma dapat wakil? Muhaimin sih enak, nggak pernah direken oleh netizen. Tapi Anies meski nggak terlalu bisa kerja sebagai gubernur, tapi niatnya sudah bulat, sebulat prestasinya. Nah, dari asumsi di atas, sepertinya koalisi semut merah ini nggak akan abadi. Karena akan deadlock dengan 2 partai lainnya. Nasdem dan Demokrat atas hasil pertemuan SBY dan Paloh bisa jadi mereka berdua akan membuat koalisi sendiri. Dan bisa jadi pasangan Anies AHY yang dulu saya singkat menjadi pasangan AHY akan direalisasikan. Dan kalau ini direalisasikan, saya yakin PKS akan banting setir ikut koalisi itu. Karena secara ideologi sepertinya PKS lebih nyaman dengan Anies daripada dengan Caimin. Yang sebenarnya juga nggak didukung-dukung amat oleh elit NU. Nah, kalau asumsi ini benar, maka tinggal PKB celingukan sendirian. Capresnya kurang diminati, partainya pun nggak cukup mengajukan capres sendiri. Lalu gimana dengan Caimin? Paling cuma bisa nyanyi. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya Obi Mesak. Bukan, bersama saya Mas Jopray. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, PKB percaya diri sekali bakal membuat koalisi bareng PKS. Padahal dari aliran keduanya bertentangan. PKB diklaim Muhaimin Iskandar sebagai partainya wong NU. Sementara kader NU itu dikenal kritis kepada orang-orang PKS yang terindikasi dekat dengan para pengusung khilafah. Ketemunya di mana nih PKB sama PKS? Mana bisa bersatu kalau tujuan perjuangannya sudah beda? Tapi inilah politik. Koalisi semut merah yang diinisiasi PKB dan PKS ini dianggap bukan hanya sekedar memancing reaksi publik atau cek ombak. Kira-kira geliat 2 partai ini menghasilkan riak ombak atau tidak? Sementara ini menghasilkan riak kadrun. Kedua parpol yaitu PKS dan PKB dinilai publik cuma mau menaikkan daya tawar untuk menghadapi pemilu 2024. Ibarat dagangan ya, menurut saya. Ini cuma dipaketin lalu dipajang. Harapannya ada yang melirik. Syukur-syukur ada yang menggandeng dan cita-cita membentuk poros ketiga berhasil. Tapi ya itu tadi. 2 dagangan ini agak berseberangan. Terutama di lapangan. Meski saat ini dua-duanya merasa agak ke NU-NU-an. Ya, Wakil Ketua Umum PKB Gus Jazil menyebutkan alasan pihaknya menamakan koalisi PKB dan PKS sebagai koalisi semut merah. Dia bilang koalisi ini merupakan gabungan partai-partai kecil yang akan berhadapan dengan partai yang besar atau dia sebut sebagai partai yang sebesar gajah. Selama ini menurut Gus Jazil, koalisi partai terjadi karena partai kecil bergabung dengan partai besar. Hanya saja, kata Gus Jazil, partai kecilnya kadang-kadang tidak memiliki peran apa-apa dalam koalisi. Wah, ini namanya curtik, alias curhat politik.
Padahal PKB kan lumayan dapat jatah menteri di kabinet Pak Jokowi ya. Waduh, gimana Gus? Ngarang aja. Ya namanya manusia. Kurang aja adanya. Muhaimin Iskandar pasti tahu banget masalah soal ini. Ya, lebih jauh, Gus Jazil PKB ini bilang, tidak menjadi masalah jika nanti terjadi pertarungan koalisi gajah dan semut pada Pilpres 2024. Hal yang terpenting, kata dia, kontestasi berlangsung sportif, damai, tidak ada politik identitas, dan tidak saling menjatuhkan satu sama lain. Ini bilang soal politik identitas di sebelah sekjen PKS nggak ya? Saya penasaran nih, apa komentarnya sekjen PKS gitu ya? Ini seperti menggarami air laut. Ya, sebelumnya Gus Jazil mengatakan PKB dengan PKS memiliki romantisme masa lalu ketika bergabung dalam koalisi poros tengah bersama sejumlah parpol berbasis Islam lainnya seperti PAN, PBB, P3 pada tahun 99. Saat itu PKS masih bernama Partai Keadilan dan koalisi poros tengah berhasil menjadikan Gus Dur menjadi presiden saat itu. Kalau zaman itu sih akal-akalannya Amin Rais. Jadi singkatnya, koalisi dua partai ini adalah romantisme zaman reformasi yang dikomando oleh Amin Rais. Dia lupa. Akhirnya Gus Dur juga dijatuhkan oleh Amin Rais. Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana Padahal ada yang protes nih, gua naikin gini, dia bilang kecilin. Waduh nih, gua kecilin nih. Ya, PKB dan PKS menurut orang PKB ini memiliki banyak kesamaan katanya. Antara lain keduanya merupakan parpol yang lahir di era reformasi dan sama-sama memiliki basis suara yang kuat di basis suara kelompok Islam. Dia pun yakin koalisi semut merah ini bisa menang karena meskipun kecil tapi menggigit katanya. Wah, ini mau pilpres malah mau main gigit-gigitan. Aduh, tapi reaksi publik sih hari ini beda ya. Bahkan ada yang menyarankan PKS agar bisa usung Anies dan AHY, PKS disarankan gabung aja sama Demokrat dan Nasdem daripada sama PKB. Menurut saya sih ini logis. Atau malah ujung dari koalisi semut-semutan ini bisa mengarah ke situ. Yaitu bersatunya partai tengah. Demokrat, Nasdem, PKB, dan PKS dengan pasangan capres Anies AHY. Ini lebih masuk akal. Masuk akal kita. Tapi nggak masuk akalnya Caimin. Masa capres PKB nggak dapat apa-apa, cuma jadi tim ses doang. Ya, pada akhirnya koalisi adalah masalah egoisme. Egoisme elit partai sekaligus ujian. Apakah benar yang mereka gembar-gemborkan bahwa partai adalah perwujudan keinginan rakyat? Karena yang kita saksikan belakangan ini, partai masih perwujudan egoisme pemilik partai. Dan masih menjauh dari daulat rakyat. Kalau sudah begini, kita harus bagaimana? Kita harus cari solusi. Dan solusi itu cuma satu, jangan berhenti bersuara. Jangan sampai siapapun yang terindikasi menikmati dukungan radikalis, intoleran, apalagi sampai dukungan kadrun berkuasa mengurus negara. Kalau mereka ada di surat suara, kita buang dari menu pilihan kita. Karena mereka akan terus ngotot cari cara berkuasa meskipun nggak berguna. Demikian Oposisi 69 FM, terus bersuara untuk Indonesia kita. Beletak! Tarik ke Bambang! Berbeda agama, berbeda ras, berbeda asal, berbeda warna, itulah kita. Jangan lagi kita terbelah karena perbedaan. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 24 TV. Terima kasih. Perbedaan